Kitab Wahyu Yesus Kristus. Penulis buku ini yang namanya bukan Wahyu, disebutkan di awal kitab. Kitab ini ditulis oleh Yohanes yang bisa mengacu kepada murid yang dikasihi, yang menulis kitab Injil dan kitab surat Yohanes. Atau bisa juga mengacu kepada Yohanes yang lain, nabi mesianik Yahudi yang berkeliling dan mengajar gereja mula-mula. Yohanes yang manapun itu, dia telah menjelaskan di paragraf awal kitab macam apa yang ditulisnya. Pertama-tama dia menyebutnya kitab Wahyu atau kitab kiamat. Bahasa Yunaninya adalah Apokalipsis. Dan itu mengacu pada jenis literatur yang sangat akrab bagi pembaca Yohanes dari kitab suci Ibrani dan dari naskah populer Yahudi lainnya. Apokalipsis menceritakan mimpi-mimpi dan penglihatan-penglihatan simbolis seorang nabi yang mengungkapkan perspektif surgawi Allah tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa terkini. Sehingga masa kini dapat dilihat dengan mengingat hasil akhir sejarah. Dan Yohanes berkata Apokalipsis ini merupakan sebuah nubuatan, yang artinya bahwa itu adalah firman Allah yang disampaikan melalui seorang nabi kepada umat Allah. Biasanya bertujuan untuk memberi peringatan atau menghibur mereka pada masa krisis. Dengan menyebut kitab ini sebagai kitab nubuatan, Yohanes mengatakan bahwa hal itu sesuai dengan tradisi para nabi di Alkitab dan membawa pesan mereka ke titik klimaks. Dan nubuatan apokaliptik ini dikirim kepada orang-orang yang benar-benar dikenal oleh Yohanes. Kitab ini dibuka dan ditutup sebagai surat edaran yang dikirim kepada 7 jemaat di provinsi Romawi kuno di Asia. Nah, 7 adalah angka yang penuh makna bagi Yohanes. Ini adalah angka kesempurnaan berdasarkan siklus 7 hari Sabat dalam Perjanjian Lama, dan Yohanes menyelipkan angka 7 dalam tiap-tiap bagian kitab ini. Dengan pendahuluan ini, Yohanes telah memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana dia ingin kita memahami kitab ini. Pewahyuan umat Yahudi disampaikan melalui gambar-gambar dan angka-angka simbolis. Ini bukanlah kode rahasia tentang kapan terjadinya kiamat, tetapi Yohanes secara terus-menerus menggunakan simbol-simbol yang diambil dari Perjanjian Lama, dan dia mengharapkan pembacanya untuk menemukan apa arti simbol tersebut dengan melihat teks yang dia singgung. Selain itu, fakta bahwa ini adalah sebuah surat, artinya bahwa Yohanes sebenarnya sedang menunjukkan sikapnya terhadap situasi gereja-gereja di abad pertama. Jadi sementara kitab ini banyak memberi pesan kepada orang-orang Kristen di kemudian hari, makna kitab ini harus terlebih dahulu disesuaikan dengan konteks historis waktu, tempat, dan pembaca surat Yohanes, yang membawa kita ke bagian pertama buku ini, yaitu pesan Yesus kepada 7 jemaat. Yohanes diasingkan di Pulau Patmos dan dia mendapat penglihatan tentang Yesus yang telah bangkit dan dimuliakan sebagai Raja atas dunia. Dan dia berdiri di antara 7 nyala api. Dan Yohanes mengatakan bahwa ini adalah simbol dari 7 jemaat di Asia Kecil yang diadaptasi dari kitab Nabi Zakaria. Dan Yesus mulai membahas masalah spesifik yang dihadapi masing-masing jemaat. Ada yang menjadi apatis karena sudah kaya dan makmur, ada yang berkompromi secara moral, orang-orangnya masih memakan makanan persembahan berhala, bersinah, dan memiliki kuil-kuil berhala, tapi yang lain di antara jemaat-jemaat tersebut tetap setia kepada Yesus. Dan mereka menderita pelecehan dan bahkan penganiayaan berat. Dan Yesus memperingatkan bahwa keadaan ini akan memburuk. Kesengsaraan menimpa jemaat-jemaat tersebut, dan hal itu akan memaksa mereka untuk memilih antara berkompromi atau tetap setia. Pada masa Yohanes, pembunuhan orang-orang Kristen oleh Kaisar Romawi, Nero, telah berlalu. Dan penganiayaan orang-orang Kristen oleh Kaisar Domitian mungkin sedang berlangsung. Dan godaannya adalah untuk menyangkal Yesus demi menghindari penganiayaan atau untuk menjadi bagian dari tradisi Romawi saat itu. Dan Yesus memanggil mereka untuk tetap setia sehingga mereka bisa mengatasi dan sungguh-sungguh menaklukkannya. Dan Yesus menjanjikan sebuah upah bagi setiap orang di jemaat-jemaat ini yang berhasil menaklukkannya. Setiap upah yang diambil langsung dari penglihatan terakhir dalam kitab ini, yaitu tentang perkawinan surga dan bumi. Jadi bagian pendahuluan ini membangun ketegangan plot utama yang akan mengarahkan alur cerita dalam kitab ini. Akankah pengikut Yesus bertahan? Akankah mereka mewarisi bumi baru yang telah disediakan Allah? Dan mengapa kesetiaan kepada Yesus disebut sebagai penaklukan? Bagian selanjutnya dari kitab ini akan memaparkan jawaban Yohanes. Selanjutnya, Yohanes mendapat penglihatan tentang tahta surga dan dia menggambarkan itu sesuai dengan gambaran yang disampaikan para nabi di Perjanjian Lama. Di sekeliling Allah adalah makhluk-makhluk dan tua-tua yang mewakili semua ciptaan dan umat manusia, dan mereka memberi kehormatan dan kesetiaan kepada Allah, pencipta yang sejati, yang kudus, kudus, kudus. Di tangan Allah ada sebuah gulungan kitab yang dimeterai dengan 7 meterai lilin. Ini melambangkan pesan dari nabi-nabi Perjanjian Lama, dan gulungan kitab tertutup tentang penglihatan Daniel. Ini semua tentang bagaimana kerajaan Allah akan datang sepenuhnya di bumi seperti di surga. Namun sepertinya tidak ada yang bisa membuka gulungan kitab itu,
sampai Yohanes mendengar sebuah suara yang berkata bahwa ada seseorang yang bisa membukanya. Dia adalah singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud. Dialah yang dapat membukanya. Ini adalah penggambaran klasik dari Perjanjian Lama tentang Raja Mesianik yang akan membawa kerajaan Allah melalui penaklukan militer. Nah, itulah yang didengar oleh Yohanes. Tetapi apa yang kemudian dilihatnya bukanlah seekor raja singa yang buas, namun seekor domba korban yang berlumuran darah yang masih hidup dan siap untuk membuka gulungan kitab. Nah, simbol Yesus sebagai anak domba yang disembelih itu sangat penting untuk memahami kitab ini. Yohanes mengatakan bahwa janji dalam Perjanjian Lama tentang kerajaan kemenangan Allah di masa depan diresmikan melalui penyalipan Mesias. Yesus mengalahkan musuh-musuhnya dengan mati bagi mereka sebagai domba Paskah yang sejati, sehingga mereka bisa ditebus. Oleh karena kebangkitannya, kematian Yesus di kayu salib bukanlah merupakan sebuah kekalahan, melainkan pentahbisannya sebagai raja, dan itu merupakan cara Yesus mengalahkan kejahatan. Dan penglihatan ini diakhiri dengan anak domba yang berada di samping dia, yang duduk di atas tahta. Dan bersama-sama, mereka disembah sebagai pencipta sejati dan penebus. Dan anak domba yang disembelih itu mulai membuka gulungan kitab tersebut. Ini adalah simbol otoritas ilahi Allah untuk membawa suatu sejarah sampai pada kesudahannya, yang membawa kita ke bagian berikutnya dari kitab ini, yaitu 3 siklus 7 hal, 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Dan setiap siklus menggambarkan kerajaan dan keadilan Allah yang hadir di bumi seperti di surga. Nah, beberapa orang berpikir bahwa 3 rangkaian dari 7 penghakiman ilahi ini mewakili sebuah urutan linear sesungguhnya dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, atau dapat terjadi sekarang, atau masih akan terjadi di masa depan ketika Yesus datang kembali. Tapi perhatikan bagaimana Yohanes telah merangkai semua 7 hal ini bersama-sama. Jadi 7 cawan terakhir keluar dari sangkakala ke-7 dan meterai ke-7. Dan ke-7 sangkakala muncul dari meterai ke-7. Semua hal itu seperti boneka Rusia. Setiap hal ke-7 berisi 7 hal berikutnya. Perhatikan juga bagaimana masing-masing rangkaian 7 hal ini berujung pada penghakiman terakhir dan semuanya memiliki akhir yang serupa. Jadi, kemungkinan besar Yohanes menggunakan setiap rangkaian 7 hal untuk menggambarkan periode waktu yang sama antara kebangkitan dan kedatangan Yesus di masa depan, dari 3 perspektif yang berbeda. Jadi domba yang disembelih itu mulai membuka 4 meterai pertama dari gulungan-gulungan kitab itu. Dan Yohanes melihat 4 penunggang kuda. Ini adalah gambaran yang ada di kitab Sakaria pasal 1. Dan mereka melambangkan masa perang, penaklukan, kelaparan, dan kematian. Yang tragisnya, ini adalah rata-rata hari yang terjadi dalam sejarah manusia. Kemudian meterai kelima melukiskan martir Kristen yang terbunuh di hadapan tahta surgawi Allah. Dan teriakan dari darah mereka yang tidak berdosa sampai kepada Allah seperti asap dari mezbah ukupan. Dan mereka disuruh beristirahat karena akan ada lebih banyak lagi orang Kristen yang akan mati. Kita tidak diberitahu mengapa, tapi kita diberitahu bahwa itu tidak akan berlangsung selamanya. Meterai ke-6 adalah tanggapan terakhir Allah atas tangisan mereka. Meterai ini mendatangkan hari kebesaran Tuhan yang digambarkan dalam kitab Yesaya dan Yoel. Dan orang-orang di bumi berteriak, "Siapa yang sanggup bertahan?" Dan kemudian tiba-tiba Yohanes menghentikan kisahnya dengan sebuah jeda untuk menjawab pertanyaan itu. Yohanes melihat malaikat membawa meterai Allah datang, sebuah tanda perlindungan bagi hamba Tuhan yang bertahan dalam masa-masa sulit ini. Dan Yohanes mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan, yakni 144.000. Ini adalah sebuah sensus militer seperti yang ada di dalam Bilangan pasal 1. Masing-masing ada 12.000 dari 12 suku Israel. Nah, sekarang perhatikan. Angka laskar ini adalah apa yang didengar oleh Yohanes, sama seperti ketika dia mendengar tentang singa penakluk dari Yehuda. Namun dalam kedua kasus ini, apa yang kemudian terjadi dan dilihatnya merupakan penggenapan yang mengejutkan dari gambaran keprajuritan itu, yakni Yesus sebagai domba sembelihan. Jadi ketika Yohanes melihat pasukan mesianik dari kerajaan Allah ini, pasukan itu terdiri dari orang-orang dari segala bangsa sebagai penggenapan atas janji Allah di masa lalu kepada Abraham. Itu adalah pasukan multi etnis dari anak domba yang bisa berdiri di hadapan Allah karena mereka sudah ditebus oleh darah anak domba. Dan sekarang mereka disebut sebagai penakluk, bukan karena telah membunuh musuh-musuhnya, melainkan karena menderita dan menjadi kesaksian sebagaimana halnya dengan anak domba. Selanjutnya, meterai ke-7 dan yang terakhir akan dibuka. Tetapi sebelum gulungan kitab dibuka, 7 sangkakala peringatan muncul dan api diambil dari mezbah ukupan. Ini melambangkan jeritan para martir, dan itu dilemparkan ke bumi untuk membawa hari Tuhan kepada penggenapannya. Nah, Yohanes berhenti dengan 7 sangkakala dan dia menceritakan kembali kisahnya.
Kali ini berdasarkan gambaran dari Kisah Keluaran. Jadi suara nyaring dari 5 sangkakala pertama mengulangi tulah yang dikirim ke Mesir. Dan kemudian sangkakala ke-6 melepaskan ke-4 penunggang kuda yang datang dari 4 meterai pertama. Tapi kemudian Yohanes berkata bahwa meskipun ditimpa semua malapetaka ini, bangsa-bangsa tidak bertobat. Seperti halnya Firaun yang tidak mau bertobat di Kisah Keluaran. Jadi nampaknya penghakiman Allah saja tidak akan membawa orang untuk dengan rendah hati bertobat di hadapannya. Kemudian Yohanes menghentikan kisahnya lagi dengan suatu jeda lainnya. Seorang malaikat membawa gulungan kitab terbuka yang telah dibuka oleh anak domba itu. Dan sama seperti Yehezkiel, Yohanes disuruh memakan gulungan kitab itu dan kemudian menyampaikan pesan yang ada di dalamnya kepada bangsa-bangsa. Akhirnya gulungan kitab anak domba itu terbuka dan sekarang kita akan menemukan bagaimana kerajaan Allah akan datang ke bumi. Isi gulungan kitab tersebut disampaikan dalam 2 penglihatan simbolis. Pertama, Yohanes melihat bait suci dan para martir di mezbah, dan Yohanes diminta untuk mengukur dan memisahkan keduanya. Itu adalah sebuah gambaran perlindungan yang terdapat di kitab Sakaria pasal 2. Tetapi pelataran bait suci sebelah luar dijadikan sebagai pengecualian, karena itu akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain. Nah, sekarang beberapa orang berpikir bahwa secara harfiah, ini mengacu pada kehancuran Yerusalem yang terjadi di masa lalu, atau yang akan terjadi di masa depan. Tetapi kemungkinan besar Yohanes mengikuti tradisi Yesus dan para rasul yang menggunakan bait suci yang baru sebagai simbol bagi umat perjanjian Allah yang baru. Dalam hal ini, itu adalah gambaran tentang bagaimana pengikut Yesus akan menderita penganiayaan oleh bangsa-bangsa. Namun kekalahan eksternal ini tidak bisa merenggut kemenangan mereka melalui anak domba. Gagasan ini dikembangkan pada penglihatan kedua dalam gulungan kitab. Allah menetapkan 2 saksi untuk menyampaikan nubuatan kepada bangsa-bangsa. Dan sekali lagi, beberapa orang berpikir bahwa ini mengacu kepada 2 nabi yang akan muncul di masa depan. Tetapi Yohanes menyebut mereka sebagai kaki dian, yaitu salah satu simbol yang digunakan Yohanes bagi jemaat-jemaat. Jadi penglihatan ini lebih merujuk kepada peran kenabian pengikut Yesus yang harus mengambil jubah Musa dan Elia dan memanggil bangsa-bangsa penyembah berhala dan para penguasa untuk kembali kepada satu-satunya Allah yang benar. Tapi tiba-tiba muncul binatang yang mengerikan, yang mengingatkan pembaca tentang Daniel pasal 7. Dan binatang itu mengalahkan para saksi dan membunuh mereka. Tetapi kemudian, Tuhan membangkitkan mereka kembali dan membenarkan para saksi di hadapan para penganiaya mereka. Dan hasil akhirnya adalah bahwa banyak di antara bangsa-bangsa akhirnya bertobat dan memuliakan Allah pencipta di hari Tuhan. Sekarang berhentilah dan renungkan kisahnya sejauh ini. Peringatan Allah tentang penghakiman melalui meterai dan melalui sangkakala tidak serta-merta menghasilkan pertobatan di antara bangsa-bangsa. Sama seperti tulah-tulah yang malah membuat Firaun mengeraskan hatinya. Tetapi anak domba, ia mengalahkan musuh-musuhnya dengan mengasihi mereka, mati bagi mereka. Dan sekarang pesan dari gulungan kitab anak domba menyingkapkan misi dari bala tentara Allah, yakni gereja. Kerajaan Allah akan dinyatakan jika bangsa-bangsa melihat gereja menerapkan kasih yang mau berkorban seperti anak domba. Tidak membunuh musuh-musuhnya, tetapi justru mati bagi mereka. Itu adalah belas kasihan Allah yang ditunjukkan melalui pengikut-pengikut Yesus yang akan membawa bangsa-bangsa kepada pertobatan. Dan klaim yang mengejutkan ini adalah pesan dari gulungan kitab yang terbuka yang ditempatkan Yohanes tepat di tengah-tengah kitab ini. Selanjutnya, sangkakala ke-7 ditiup dan bangsa-bangsa tergoncang oleh karena kerajaan Allah datang di bumi sama seperti di surga. Jadi sekarang kita tahu bagaimana gereja akan memberi kesaksian kepada bangsa-bangsa dan mewarisi ciptaan baru. Tapi siapakah binatang mengerikan yang mengobarkan perang terhadap umat Allah? Dan bagaimana keseluruhan kisah ini akan berakhir? Yohanes akan mengungkapkannya di paruh kedua kitab Wahyu. Di video pertama, kita menelusuri bagaimana Yohanes menyusun nubuatan apokaliptik ini sebagai sebuah surat edaran kepada ke-7 jemaat di Asia Kecil untuk menantang dan menguatkan orang-orang Kristen yang sedang mengalami penderitaan oleh karena sikap apatis dan penganiayaan di bawah kekaisaran Roma. Kita juga menemukan simbol utama yang digunakan Yohanes untuk Yesus, yakni anak domba yang disembelih, yang telah menaklukkan musuh-musuhnya dengan mati bagi mereka. Anak domba itulah yang pada akhirnya bisa membuka gulungan kitab yang berisi tujuan Allah untuk mendatangkan kerajaannya di bumi seperti di surga. Di bagian pembukaan gulungan kitab tersebut, terdapat peringatan akan penghakiman, mirip dengan tulah-tulah atas bangsa Mesir. Dan sama seperti Firaun, bangsa-bangsa tidak mau bertobat. Lalu Yohanes memperkenalkan pasukan multi etnis dari anak domba. Dan gulungan kitab yang terbuka itu menyingkapkan misi aneh mereka, yaitu mengikuti anak domba dengan menjadi saksi bagi keadilan dan belas kasihan Allah di hadapan bangsa-bangsa yang buas. Meskipun itu bisa mendatangkan maut bagi mereka sendiri.
Dan mereka akan menaklukkan binatang itu dengan memberikan hidup mereka, sama seperti anak domba. Dan inilah yang akan menggerakkan hati bangsa-bangsa itu untuk bertobat. Di bagian selanjutnya dari kitab ini, Yohanes akan menunjukkan gambarannya tentang binatang ini dan permusuhannya dengan umat Allah, dan bagaimana keseluruhan kisah ini akan berakhir. Setelah 7 sangkakala, Yohanes menghentikan parade angka 7 dan menggantinya dengan serangkaian penglihatan yang disebutnya dengan tanda-tanda. Secara harfiah, kata itu berarti simbol-simbol, dan pasal-pasal ini dipenuhi dengan hal-hal tersebut. Penglihatan-penglihatan ini menjabarkan pesan dalam gulungan kitab yang terbuka dengan lebih dalam lagi. Penglihatan pertama mengungkapkan pertempuran spiritual kosmik yang ada di balik penderitaan 7 jemaat di bawah penganiayaan Romawi. Ini adalah manifestasi dari konflik kuno yang berawal di Kejadian pasal 3. Ular yang mewakili sumber semua kejahatan digambarkan sebagai naga. Naga ini menyerang seorang wanita dan keturunannya. Mereka mewakili Mesias dan umatnya. Dan Mesias mengalahkan naga itu melalui kematian dan kebangkitannya. Dan naga itu dilemparkan ke bumi. Di sanalah naga itu mengilhami kebencian dan penganiayaan terhadap umat Mesias. Tapi mereka akan menaklukkan naga itu dengan menolak pengaruhnya, meskipun itu dapat membunuh mereka. Yohanes ingin menunjukkan kepada semua jemaat bahwa musuh mereka yang sebenarnya bukanlah Roma, dan bukan juga bangsa lain atau orang lain. Ada kuasa roh kegelapan yang sedang bekerja, dan pengikut Yesus akan mengumandangkan kemenangan Yesus dengan berlaku setia dan mengasihi musuh-musuhnya sama seperti anak domba yang disembelih. Penglihatan Yohanes selanjutnya menceritakan kembali konflik yang serupa. Namun kali ini dalam simbolisme duniawi dari penglihatan Daniel tentang binatang. Yohanes melihat 2 binatang buas yang diberi kekuatan oleh naga. Salah satu di antara mereka mewakili kekuatan militer sebuah bangsa yang melakukan penaklukan melalui kekerasan. Binatang buas lainnya mewakili mesin propaganda ekonomi yang mengagungkan kekuatannya sebagai Tuhan. Dan binatang-binatang ini menuntut kesetiaan penuh dari bangsa-bangsa, dan kesetiaan itu dilambangkan dengan memakai tanda binatang itu dan angkanya 6, 6, 6 di dahi atau tangan. Nah, ini adalah gambaran yang terkenal dan kita tidak akan menemukan maknanya dengan membaca berita-berita utama dalam surat kabar. Yohanes jelas sedang mengacu pada perjanjian lama Ibrani di sini. Pertama-tama, tanda ini adalah anti-Shema, tulisan di dahi dan di tangan. Ini jelas mengacu pada Shema, sebuah doa Yahudi kuno tentang kesetiaan kepada Allah yang ditemukan dalam kitab Ulangan. Doa ini juga ditulis di dahi dan tangan sebagai sebuah simbol untuk mencurahkan semua pemikiran dan tindakan kepada Allah yang benar. Tapi sekarang, bangsa-bangsa pemberontak menuntut kesetiaan mereka sendiri dan mereka memaksa semua orang untuk memutuskan siapa yang akan mereka ikuti. Lalu ada angka binatang yang telah begitu menarik perhatian pembaca selama ribuan tahun. Tapi ini bukanlah misteri bagi Yohanes. Dia berbicara bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, dan huruf-huruf Ibrani merupakan angka-angka juga. Jika kita mengeja kata-kata Yunani, Kaisar Nero, dan kata binatang dalam bahasa Ibrani, masing-masing berjumlah 6, 6, 6. Nah, Yohanes tidak sedang mengatakan bahwa Nero adalah satu-satunya penggenapan dari penglihatan ini. Nero hanyalah contoh terbaru dari pola kuno yang dikemukakan oleh Daniel, bahwa bangsa-bangsa akan menjadi binatang buas ketika mereka mengagungkan kekuatan dan keamanan ekonomi mereka sendiri sebagai Tuhan yang palsu, dan kemudian menuntut kesetiaan total. Jadi Babel adalah binatang buas itu pada zaman Daniel, kemudian diikuti oleh Persia, Yunani, dan sekarang Roma di zaman Yohanes. Jadi istilah itu berlaku bagi bangsa lain yang bertindak dengan cara yang sama. Ada raja lain yang berdiri menentang bangsa-bangsa yang kejam dan naga itu. Dia adalah anak domba yang disembelih. Dia bersama pasukannya yang telah menyerahkan hidup mereka untuk mengikutinya. Dan dari Yerusalem baru, nyanyian kemenangan mereka dikumandangkan kepada bangsa-bangsa, dan ini disebut Yohanes sebagai Injil yang kekal. Dan mereka memanggil semua orang untuk bertobat dan menyembah Allah dan keluar dari Babel yang akan rubuh. Hari-harinya dihitung. Kemudian Yohanes melihat sebuah penglihatan tentang penghakiman terakhir. Ini dilambangkan dengan 2 panen. Yang satu adalah panen gandum yang baik saat Raja Yesus datang untuk mengumpulkan umatnya yang setia kepadanya. Yang lainnya adalah panen anggur. Ini mewakili umat manusia yang mabuk kejahatan. Mereka dibawa ke tempat pemerasan anggur dan diinjak-injak. Nah, di sepanjang semua penglihatan ini, Yohanes menyuguhkan pilihan yang tegas di hadapan 7 jemaat. Akankah mereka menolak iming-iming Babel dan mengikuti anak domba, atau akankah mereka mengikuti naga itu dan menderita kekalahan? Sekarang ketika pilihannya sudah jelas, Yohanes mengulangi siklus terakhir dari 7 penghakiman ilahi, yang disimbolkan dengan penuangan 7 cawan.
Sekarang kita tahu dari gulungan anak domba dan dari simbol dalam penglihatan bahwa banyak di antara bangsa-bangsa yang bertobat. Tapi saat tulah-tulah dalam kitab Keluaran diulang dan dicurahkan melalui cawan-cawan itu, ada banyak orang yang tidak mau bertobat. Mereka menolak dan mengutuki Allah seperti Firaun. Jadi semuanya mengarah kepada cawan ke-6 saat naga dan binatang buas itu secara bersama-sama mengumpulkan bangsa-bangsa untuk berperang melawan umat Allah di tempat yang disebut Harmagedon. Ini menunjuk pada sebuah dataran di Israel Utara di mana banyak pertempuran dilakukan oleh Israel melawan bangsa-bangsa yang menyerang mereka. Dan beberapa orang berpikir bahwa cawan ke-6 ini mengacu pada pertempuran masa depan yang sesungguhnya. Dan beberapa orang lainnya berpikir bahwa itu adalah metafora tentang hukuman terakhir Allah atas kejahatan. Terlepas dari semua pandangan itu, di sini sangat jelas bahwa Yohanes mengambil gambaran dari kitab Yeskiel tentang pertempuran melawan Gog. Gog adalah simbol yang dipakai Yeskiel untuk menggambarkan bangsa-bangsa pemberontak yang dikumpulkan di hadapan Allah untuk diadili. Dan itulah yang ada di cawan ke-7. Ini adalah gambaran keempat dan terakhir dari hari kedatangan Tuhan ketika kejahatan dikalahkan di antara bangsa-bangsa satu kali dan untuk selamanya. Sekarang, Yohanes telah benar-benar membongkar pesan dalam gulungan kitab anak domba yang sudah dibuka. Dan sekarang dia mulai lagi dari awal untuk mengembangkan 3 tema utama yang dia perkenalkan sebelumnya. Jatuhnya Babel, peperangan terakhir untuk mengalahkan kejahatan, dan kedatangan Yerusalem baru. Dan masing-masing tema ini mengeksplorasi kedatangan terakhir kerajaan Allah dari sudut yang berbeda. Pertama, jatuhnya Babel. Seorang malaikat menunjukkan kepada Yohanes, seorang wanita cantik yang berpakaian seperti seorang ratu, namun dia mabuk oleh darah para martir dan orang-orang kudus. Perempuan ini menunggangi seekor naga. Ini adalah lambang bangsa-bangsa pemberontak, dan dia dinamai Babel, si wanita pelacur. Sekarang, simbol-simbol terperinci dari penglihatan ini akan terlihat sangat jelas bagi para pembaca pertama Yohanes. Dia mempersonifikasi kekuatan militer dan ekonomi kekaisaran Romawi. Tapi dia juga melakukan yang lebih dari itu. Dalam penglihatan ini, Yohanes telah memadukan kata-kata dan gambaran dari setiap bagian dalam Perjanjian Lama mengenai jatuhnya Babel kuno, Tirus, dan Edom. Yohanes menunjukkan bahwa Roma hanyalah versi terbaru dari pola dalam Perjanjian Lama tentang pemberontakan umat manusia melawan Allah. Mereka berkumpul dan membentuk bangsa-bangsa yang mengagungkan keamanan ekonomi dan militer mereka sendiri sebagai Tuhan yang palsu. Ini bukan sesuatu yang terbatas pada masa lalu atau masa depan. Ini adalah potret kondisi manusia di sepanjang sejarah. Dan Babel akan datang dan pergi, sampai pada saat Yesus datang kembali untuk menggantikan Babel dengan kerajaannya. Tapi, bagaimana kerajaan Yesus akan datang? Sampai saat ini, hari kedatangan Tuhan digambarkan sebagai hari yang penuh dengan api, atau gempa bumi, atau panen. Dan sekarang, ini digambarkan sebagai peperangan akhir yang diceritakan 2 kali. Ini diakhiri dengan kebangkitan para martir. Sekarang Yohanes membawa kita kembali ke cawan ke-6, di mana bangsa-bangsa berkumpul untuk menentang Allah. Dan tiba-tiba saja, Yesus muncul. Dia adalah pahlawan besar. Dia adalah firman Tuhan yang menunggang kuda putih, dan dia siap menaklukkan kejahatan dunia. Tapi perhatikan, dia sudah berlumuran darah sebelum pertempurannya dimulai. Dan itu adalah darahnya sendiri. Dan satu-satunya senjata yang dimilikinya adalah pedang di mulutnya. Ini adalah gambaran yang diadaptasi dari kitab Yesaya. Yohanes mengatakan kepada kita bahwa Harmagedon tidak akan penuh dengan pertumpahan darah. Namun, Yesus yang menumpahkan darahnya bagi musuh-musuhnya, sekarang datang untuk memproklamirkan keadilan. Dia akan meminta pertanggungjawaban dari mereka yang menolak untuk bertobat dari keikutsertaan mereka dalam menghancurkan dunia baik milik Allah. Dan api neraka yang merusak yang telah mereka lepaskan di dunia milik Allah akan menjadi takdir yang ditentukan Allah bagi mereka. Selanjutnya, Yohanes melihat suatu penglihatan tentang pengikut-pengikut Yesus yang telah dibunuh oleh Babel. Dan mereka dibangkitkan kembali serta memerintah bersama Mesias selama 1000 tahun. Setelah itu, naga yang mengilhami pemberontakan umat manusia melawan Allah mengumpulkan bangsa-bangsa di dunia untuk sama-sama memberontak melawan kerajaan Allah. Tapi di hadapan tahta keadilan Allah, mereka semua menghadapi konsekuensi kekalahan abadi. Dan kuasa roh jahat dan setiap orang yang tidak mau berpartisipasi dalam kerajaan Allah akan dihancurkan. Mereka diberi apa yang mereka inginkan, hidup sendiri dan untuk diri mereka sendiri. Jadi naga dan Babel dan semua yang mengikuti mereka dipenjara selamanya dan tidak akan bisa lagi merusak ciptaan baru Allah. Nah, ada banyak perdebatan tentang hubungan antara masa 1000 tahun dengan kedua peperangan ini. Ada beberapa orang yang menganggapnya sebagai urutan kronologis yang sebenarnya. Kedatangan Yesus diikuti oleh kerajaan 1000 tahun di bumi yang disebut milenium, diikuti oleh penghakiman terakhir Allah.
Yang lainnya berpikir bahwa 1000 tahun itu merupakan simbol kemenangan Yesus dan para martir saat ini atas kejahatan rohani, dan bahwa kedua peperangan tersebut menggambarkan kedatangan Yesus dari dua perspektif yang berbeda. Sudut pandang manapun yang kita pilih, poin utamanya sangat jelas. Ketika Yesus datang sebagai raja, dia akan melawan kejahatan untuk selamanya, dan dia akan membela orang-orang yang telah setia kepadanya. Kitab ini diakhiri dengan penglihatan terakhir tentang perkawinan langit dan bumi. Seorang malaikat menunjukkan kepada Yohanes, seorang pengantin yang menakjubkan yang melambangkan ciptaan baru yang telah datang selamanya untuk bergabung dengan Allah dan umat perjanjiannya. Allah mengumumkan bahwa dia datang untuk hidup bersama umat manusia selamanya, dan bahwa dia membuat segala sesuatu menjadi baru. Penglihatan Yohanes di sini merupakan kilas balik janji-janji dalam perjanjian lama. Tempat ini adalah langit dan bumi yang baru, ciptaan yang dipulihkan dan yang telah disembuhkan dari rasa sakit dan kejahatan dalam sejarah umat manusia. Ini juga Taman Eden yang baru, surga kehidupan kekal bersama Tuhan. Tapi ini tidaklah sesederhana kembali ke Taman Eden. Ini adalah langkah maju menuju Yerusalem baru, sebuah kota besar di mana budaya manusia dan semua keragaman mereka bekerja sama dalam kedamaian dan keharmonisan di hadapan Allah. Dan kemudian, hal yang paling mengejutkan dari semuanya adalah tidak ada bangunan bait suci di ciptaan yang baru karena kehadiran Allah dan anak domba yang dulunya terbatas pada bait suci sekarang meresap di setiap segi dalam dunia yang baru. Dan ada kehidupan baru umat manusia di sana, memenuhi panggilan yang diberikan kepada mereka di halaman pertama dalam Alkitab, untuk memerintah sebagai gambar Allah, untuk bermitra bersama dengan Allah dalam membawa ciptaan ini ke wilayah yang baru dan belum terjelajahi. Demikianlah paparan hari kiamat Yohanes dan alur kisah yang hebat dari keseluruhan Alkitab. Yohanes tidak menulis buku ini sebagai kode rahasia bagi kita untuk menguraikan jadwal kedatangan Yesus. Ini adalah penglihatan simbolis yang membawa pengharapan dan tantangan bagi 7 gereja di abad pertama dan setiap generasi berikutnya dari orang Kristen. Ini mengungkapkan pola sejarah dan janji Allah bahwa setiap kerajaan manusia pada akhirnya menjadi Babel dan harus dilawan dengan kekuatan anak domba yang terbunuh. Tapi ada sebuah janji bahwa Yesus yang mengasihi dan mati bagi dunia ini tidak akan membiarkan Babel menjadi tidak terkendali. Dia akan kembali suatu hari nanti untuk menyingkirkan kejahatan dari dunia baik miliknya dan membuat segala sesuatu menjadi baru. Dan itu adalah janji yang harus memotivasi kesetiaan dalam setiap generasi umat Allah sampai Sang Raja datang kembali. Itulah isi kitab Wahyu.